Nah, pada bagian ini kita akan belajar tentang protokol TCP atau Transport Control Protocol. Kita ketahui bersama bahwa Transport Control Protocol atau TCP ini dia masuk pada bagian OSI layer, bagian transport di atas application. Koneksi yang ada adalah hubungan peer-to-peer. Nah, protokol TCP ini dibangun di atas Internet Protokol, di mana asumsinya IP dapat menghilangkan data atau sebagian data dan dapat menyimpan dan mengirimkan kembali data yang hilang. Sedangkan TCP mengontrol aliran kontrol dengan menggunakan sebuah transmit window. Dapat disingkat, sebenarnya fungsi dari TCP ini adalah untuk menyediakan sebuah pipe yang dapat diandalkan. Misalnya, dapat diilustrasikan dengan sebuah telepon mainan yang pernah kita mainkan dulu. Sebuah kaleng yang disambungkan dengan pipa tali senar pada kaleng yang lain. Ilustrasi dari protokol IP adalah seperti itu. Dia menyediakan sebuah koneksi yang dinamakan port sehingga data itu dapat disalurkan dari satu titik A ke titik B, ke titik yang lain. Nah, koneksi atau connection TCP ini itulah yang kita sebut sebagai soket. Nah, dalam pemrograman jaringan, sebuah internet socket atau network socket adalah sebuah endpoint atau akhir dari aliran komunikasi interproses yang bidireksional yang berjalan di atas internet. Jadi ada internet, kemudian ada proses. Nah, ujung dari kedua proses ini itulah yang kita sebut sebagai internet socket atau network socket. Nah, TCP memiliki port number. Sebuah port adalah sebuah aplikasi yang spesifik atau proses spesifik yang menjadi endpoint ujung komunikasi dari sebuah perangkat lunak. Port mengizinkan berbagai aplikasi jaringan atau network application untuk bekerja sama pada sebuah server. Bekerja bersama pada server yang sama. Nah, kita tahu ada beberapa port yang sudah sangat terkenal. Misalnya pada ilustrasi gambar ini, port 25 yang akan mengatur electronic mail. Port 23 untuk login. Port 480 untuk web server. Port 443 untuk web server. Sedangkan port 109 dan port 110 untuk personal mailbox. Nah, beberapa port yang terkenal yang terkait dengan TC port ini diantaranya adalah Telnet 23, Secure Socket Lawyer, Secure Socket, SSH 22, HTTP 80, HTTPS 443, SMTP 25, IMAP untuk mail retriever itu ada di port 143, 220, dan 993. Juga untuk port POP untuk mail retriever, port 109 dan 110. Domain name system itu biasanya di port 53
dan file transfer protokol itu ada di port 21. Kadang-kadang kita bisa melihat port number pada URL jika web server berjalan pada port yang bukan standar, seperti yang diilustrasikan di sini. Nah, dalam pemrograman Python, untuk pemanggilan support socket, Python telah memiliki built-in support untuk TCP socket. Anda bisa lihat pada tampilan program berikut ini. Kita menulis import socket, my socket, kita singkat mysock menjadi sama dengan socket titik socket, kemudian kita definisikan socket AFINet dan socket sockstream. mysock titik connect, kemudian kita definisikan socket hostnya dan alamat port yang dimaksud. Saat kita menulis program seperti ini di Python, maka Python akan melakukan pemanggilan socket pada host yang dimaksud. Demikian pemrograman socket dengan Python.